See you tomorrow, Garuda fans. TC perdana Timnas Indonesia resmi dimulai hari ini. 14 pemain naturalisasi bergabung dan juga Kevin Dix yang diusahakan akan debut di Timnas Indonesia. TC kali ini merupakan persiapan untuk melawan Jepang dan Arab Saudi di lanjutan kualifikasi Piala Dunia ronde 3 yang digelar di Stadion GBK Jakarta. Di sisi lain, Sandy Walsh dan Justin Hubner telah menyusul Marten Paes bergabung dengan Timnas Indonesia. Skuad Garuda dijadwalkan bakal bertanding melawan Jepang dan Arab Saudi dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sandy Walsh tiba di Indonesia pada Minggu, 10 November 2024. Hal itu diketahui dari story Instagram Marten Paes, @martenpaes, yang mengunggah video Sandy Walsh telah tiba di hotel dan menjadi teman sekamarnya. Adapun Justin Hubner sudah tiba di Indonesia pada Sabtu, 9 November 2024. Bahkan Justin Hubner dan Marten Paes telah bertukar jersey klubnya masing-masing, yakni Wolverhampton Wanderers U21 dan FC Dallas. Sementara itu, Marten Paes sudah tiba lebih dahulu di Indonesia pada Rabu, 6 November 2024. Penjaga gawang berdarah Kediri ini sempat melakukan syuting iklan skincare. Kedatangan ketiga pemain ini menandai akan dimulainya pemusatan latihan TC Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tercatat memanggil 27 pemain untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Pengakuan mengejutkan pelatih Persib Bandung usai 3 pemainnya dipanggil Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, turut memberikan komentar terkait pemanggilan 3 pemainnya ke Timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, Persib belum lama ini mengumumkan adanya 3 pemain yang memperoleh panggilan dari Shin Tae-yong. 3 pemain tersebut yakni Ferdiansyah, Kakang Rudianto, dan Robby Darwish. Ketiganya diminta Shin Tae-yong memperkuat Timnas Indonesia untuk ASEAN Cup 2024. Menanggapi hal ini, Bojan Hodak sejatinya memberikan tanggapan positif. Namun, Bojan Hodak juga menilai pemanggilan tersebut bakal merugikan timnya. Perlu diketahui, ASEAN Cup 2024 digelar mulai Desember 2024 hingga Januari 2025. Liga 1 2024 hingga 2025 tetap bergulir pada periode tersebut, sehingga Persib terancam akan kehilangan kekuatan. Oleh sebab itu, Bojan Hodak meminta PT LIB sebagai operator liga memberikan solusi dengan cara merubah jadwal yang ada. Bojan Hodak merasa terlalu banyak bila harus kehilangan 3 pemain di tengah kompetisi. Ini bagus, ini ide yang bagus. Satu-satunya hal adalah bagaimana ini berdampak kepada klub. Jika tertarik, bisa saja dia, STI, mengambil 3 pemain kami dan itu terlalu banyak jika mereka tidak mau mengubah jadwalnya. Jika mereka memanggil 3 pemain kami, bagaimana kami bisa bermain? Jadi tentunya itu mempengaruhi kami, kata Bojan Hodak, dilansir dari kompas.com. Lebih lanjut, hal ini juga membuat Persib kesulitan untuk memenuhi regulasi terkait kewajiban menurunkan pemain U21 di starting lineup. Tanpa Ferdiansyah, Kakang Rudianto, dan Robby Darwish, Persib sejatinya masih memiliki beberapa pemain di bawah usia 21 tahun. Hanya, mayoritas pemain tersebut jarang mendapat menit bermain sebelumnya. Bojan Hodak sendiri percaya PT LIB juga bakal memberikan keringanan untuk regulasi pemain muda ini. Jika mereka memanggil 3 pemain kami, saya tidak lagi memiliki pemain U22 lainnya. Jadi kami harus coba memainkan yang belum pernah tampil sebelumnya dan ini lucu. Jadi saya percaya mereka akan mengubahnya. Regulasi, ucap Bojan Hodak. Sementara itu, Shin Tae-yong dipastikan membawa skuad U22 ke ASEAN Cup 2024. Timnas Indonesia nantinya harus bersaing di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Yes, alhamdulillah. Persija Jakarta sampaikan hal gembira ini untuk Shin Tae-yong dan Timnas Indonesia. Persija Jakarta memiliki kabar baik untuk pelatih tim nasional Tertimnas Indonesia, Shin Tae-yong jelang Piala AFF 2024.
Tepatnya, Persija siap mendukung penuh STY yang akan memainkan pemain Timnas Indonesia U22 di turnamen tersebut. Dukungan yang dimaksud adalah Persija takkan menghalangi pemain yang dipanggil oleh Shin Tae-yong. Tentunya itu menjadi sebuah kabar baik karena sebelumnya STY kerap kesulitan untuk mengatur skuad saat mengikuti ajang Piala AFF. Piala AFF memang tidak masuk dalam agenda FIFA yang membuat Liga 1 tetap akan bergulir. Timnas Indonesia pun dipastikan akan memaksimalkan pemain-pemain berusia 22 tahun. Direktur Persija Muhammad Prapanca mengatakan pihaknya memang sudah menerima surat pemberitahuan dari PSSI terkait klub yang pemainnya akan membela Timnas Indonesia. Jadi akan ada penyesuaian khusus untuk klub dalam kompetisi saat menyumbang pemain ke Timnas Indonesia. Saya baru dapat suratnya dari PSSI, jadi begini. Aturan terkait dengan regulasi satu pemain U21 yang harus main di Liga 1 itu otomatis gugur ketika ada tim yang pemain dipanggil ke Timnas, 2 pemain, kata Prapanca di Jakarta, Jumat, 9 November 2024. Jadi kalau misalnya Persija pemainnya dipanggil 2 orang, boleh menggunakan seluruh pemain senior dalam pertandingan. Tidak harus menggunakan pemain U21, tambahnya. Pria berkacamata itu menjelaskan, Persija belum bisa membeberkan siapa saja pemainnya YBG akan membela Timnas Indonesia dalam Piala AFF. Pasalnya, Timnas belum memberikan pengumuman resmi. Mungkin namanya. Rasanya kalau Timnas sudah mengumumkan, baru idealnya kita akan tahu. Tapi ada pemain kita yang dipanggil, dan kita nggak perlu bermain dengan pemain U22 di bulan Desember nanti, ujarnya. Prapanca mengatakan kepentingan Timnas Indonesia adalah prioritas utama. Jadi Persija tidak masalah melepas pemain meskipun kompetisi tetap bergulir.